Halo dan welcome to my YouTube channel Bilik Nizam. Di video kali ini ada sebuah pertanyaan yang muncul untuk diri saya sendiri ataupun untuk kalian yang sedang menonton video ini. Apa yang sudah kita lakukan ketika umur 22 tahun? Atau untuk generasi milenial dan generasi Z, kalau kalian masuk di usia 22 tahun, apa yang akan kalian lakukan? Nah, di video kali ini kita bakalan mereview sebuah buku tulisan dari seorang anak muda ketika dia berusia 22 tahun berhasil menjalankan sebuah proyek pembangunan perumahan seluas 5 hektar dengan nilai investasi 180 miliar. Beliau juga sukses sebagai motivator dan beliau juga sukses sebagai seorang penulis. Banyak buku yang sudah beliau tulis, tapi yang menarik perhatian saya kali ini adalah bukunya yang berjudul The Science of Luck. Keberuntungan itu bisa diciptakan secara ilmiah, ditulis oleh Bong Chandra. Ya, anak mudanya adalah Bong Chandra. So, langsung saja kita masuk di segmen mereview buku di Bilik Nizam. Kita mulai reviewnya dari cover terlebih dahulu. Cover dari buku The Science of Luck ini dominan dengan warna hitam. Selain dengan warna yang aman dan netral karena bisa dipadu-padankan dan bisa dicampur dengan warna yang lainnya, penulis juga cukup percaya diri dengan menampilkan foto beliau di depan cover dan foto beliau di belakang cover. Tulisan di depannya diberikan juga dengan efek emboss. Yang menarik dari buku ini, di bagian depannya juga tertulis 12 rahasia menciptakan keberuntungan secara ilmiah, habis dibaca dalam 10 menit. So, nanti kita bakalan masuk ke dalam buku, kita bakalan review isi bukunya, kenapa bisa habis dibaca dalam 10 menit. Kemudian diberikan bonus CD audio, bonus tiket seminar, karena buku The Science of Luck ini juga ada seminarnya beberapa tahun yang lalu. Jadi sebenarnya saya sudah memiliki buku ini pada tahun 2012, dan kebetulan buku itu dipinjam oleh teman sehingga tidak balik-balik. So, ketika saya berkunjung ke salah satu toko Gramedia, masih ada yang menjual buku ini dan saya beli. Di bagian belakangnya, di sinopsisnya juga menjelaskan tentang siapa Bong Chandra. Seorang entrepreneur muda yang sukses di bidang properti sebagai developer. Pada usianya yang ke-22 tahun, Bong Chandra berhasil membangun proyek perumahan pertama seluas 5 hektar dan mendapatkan nilai investasi 180 miliar. Beliau juga seorang penulis yang rata-rata bukunya sudah bestseller dan seorang motivator yang telah diundang untuk memberikan motivasi di berbagai perusahaan. Dan yang memberikan testimoni atau pendapat tentang buku ini adalah salah satu orang-orang besar juga di dunia public speaking, di dunia trainer motivator, dan saya yakin di antara mereka kalian semua kenal. Salah satunya adalah Andrew Wongso, Mary Riana, James Gui, dan di bagian depan juga ada testimoninya dari Ipo Santosa, salah satu penulis fenomenal yang berjudul 7 Keajaiban Rezeki. Yang menarik itu di bagian depan ya. Inilah ilmu pasti menciptakan keberuntungan. Donald Trump pun mesti baca. Saya nggak tahu apakah Donald Trump sudah baca buku ini atau belum. Kalau belum, wajar saja sampai sekarang belum mendapatkan keberuntungan. Bukan. Kita masuk ke isi buku. Oke, ketika kita buka bukunya langsung diselipkan dengan CD. Mungkin ini yang dibilang bonus CD audio. Kemudian tiketnya mungkin ada nanti, dan ketika kita masuk pertama kali di kulit buku, langsung diberitahukan orang beruntung adalah orang sial yang keras kepala mengejar keberuntungannya. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh PT Elex Media Komputindo, dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta. Cetakan pertama pada bulan Mei 2011, cetakan ke-6 pada Januari 2012. Dan ya, tebal buku ini sebanyak 147 halaman. Ketika kita pertama kali masuk ke dalam halaman buku, sudah jelas ada ucapan terima kasihnya dan bab pendahuluan. Lalu ada beberapa bab. Buku ini terdiri dari 12 bab, tapi di dalamnya ditulis dengan day, hari ya. Hari pertama, hari kedua, sampai ke hari ke-12. Hari pertama dimulai dengan kisah bad day dan good day, ya, hari buruk dan hari baik. Di hari yang terakhir yang ke-12 yaitu daur ulang keberuntungan. Buku ini menjadi menarik, dan kenapa tadi di awalnya dibilang bisa dibaca dalam 10 menit, walaupun saya tidak membacanya dalam 10 menit juga, 15-20 menitan.
Tapi yang jelas buku ini memang sangat asik untuk dibaca dan bisa diselesaikan dengan cepat. Kenapa buku ini bisa diselesaikan dengan cepat? Karena di setiap babnya diisi dengan storytelling. Jadi penjelasannya yang ringan tentang keberuntungan itu sendiri, bagaimana cara menciptakan keberuntungan, juga diiringi dan diselingi dengan cerita-cerita menarik. Jadi kita tidak terlalu bosan dan terlalu berpikir bagaimana mencerna isi buku ini. Karena tulisan-tulisan yang disajikan oleh Bung Chandra cukup ringan dan bisa dicerna dengan mudah. Bahasanya tidak terlalu berat. Di bab pertama berisi tentang bad day dan good day ini memberikan sebuah perbandingan kalau ada hari baik dan hari buruk. Ceritanya hampir sama yang ditokohkan oleh seorang wanita, tapi bedanya wanita yang pertama mengalami hari-harinya dengan keburukan dan kesialan. Sementara wanita kedua hari-harinya diisi dengan keberuntungan. Ternyata keberuntungan itu punya pola. Kesialan, hari buruk yang kita alami juga punya pola. Nah, kalau ingin mendapatkan hari keberuntungan ataupun keberuntungan, kita harus menghancurkan polanya terlebih dahulu. Jadi di bab pertama, di hari buruk, kisah seorang wanita yang terpaksa bangun telat, sementara dia harus pergi mengantor, belum mandi, belum gosok gigi, belum ganti baju, dan dilakukan secara buru-buru. Akhirnya selesai melakukan itu tanpa gosok gigi dan ganti baju yang rapi, sambil berjalan menuju angkutan umum. Menunggu berjam-jam, hari hujan. Pas berjalan di tengah hari hujan tersebut, ada sebuah kendaraan melintas lalu memercikkan airnya, kotor pakaiannya, dan akhirnya terpaksa dia menunggu kering lalu berangkat menggunakan bus. Sampai di kantor ternyata hari libur dan sudah pukul 11 siang. Kesialan banyak menimpa wanita ini. Sementara di hari baik beda lagi. Wanita ini ketika bangun mendapati kamarnya dipenuhi bunga-bunga, harum semerbak, lalu ada kado di depan meja riasnya. Kemudian sebelum dia buka kadonya ada telepon kalau bahwasannya jangan lupa nanti malam kita ada dinner spesial. Itu perbedaan antara hari buruk dan hari baik. Hanya untuk menggambarkan ini hari buruk, ini hari baik, dan keduanya bisa kita atasi dan kita bisa menciptakan keberuntungan kita sendiri. Bung Chandra ingin menjelaskan keberuntungan itu bisa kita ciptakan secara ilmiah is good. Itu betul. Bagaimana cara menjelaskannya secara ilmiah? Pertama, keberuntungan itu dibentuk oleh pola, begitu katanya. Ya, jadi ada pola-pola baik yang kita lakukan di pagi hari di awal bangun tidur, maka menghasilkan pola-pola baik selanjutnya dan kita mengalami hari-hari baik ataupun keberuntungan. Sama dengan halnya hari buruk, ketika kita baru bangun tidur, kita melakukan pola yang buruk dan hasilnya hari-hari yang kita lewati adalah buruk karena pola yang kita lakukan adalah pola yang mengundang kesialan. Mungkin begitu ya. Bagaimana cara menciptakan keberuntungan secara ilmiah? Yang pertama, hancurkan dulu polanya. Kalau kita selalu mengalami kesialan, hari-hari buruk, maka hancurkan polanya. Bagaimana cara menghancurkan polanya? Yang pertama, lakukan hal yang ekstrim. Kalau kita selalu melakukan hal-hal yang itu saja, hal yang sama berulang kali, lakukan hal yang berbeda dengan cara yang ekstrim. Yang pasti tidak berhubungan dengan kegiatan yang kita lakukan saat ini. Kalau sedang baring, kita rebahan, sedang malas, lakukan hal yang ekstrim. Mungkin mendadak bangun loncat-loncat, atau mendadak bangun loncat-loncat, pergi ke kamar mandi. Ya, banyak hal ekstrim yang bisa kita lakukan yang intinya merusak pola itu sendiri. Ini menarik kalau dijelaskan secara ilmiah karena menurut saya kalau kita punya kaset CD ya nih. Ini kalau kita gores, kita merusak polanya dan ketika kita putar CD ini tidak bakalan berfungsi lagi. Artinya itu proses kita merusak pola. Jadi keberuntungan yang punya pola, kesialan punya pola. Nah, pola yang menuju kesialan itu yang akan kita rusak. Yang kedua, lakukan dengan cepat. Jadi setelah merusak polanya, lakukan dengan cepat. Sesuatu yang cepat akan membuat otak kita tidak sempat untuk berpikir. Ini menarik, terutama untuk generasi milenial dan generasi Z. Siapapun kalian yang sedang galau, rusak pola kegalauan tersebut. Rata-rata kalau kita galau, jalannya menundukkan kepala, pergi ke dalam kamar lalu duduk di sudut kamar, dengarkan lagu-lagu galau, kemudian larut dalam kegalauan. Maka bagaimana cara mengatasi galau? Lakukan dengan cepat. Kalau Anda sedang galau, mendadak lari. Bawa lari ya. Lari agak 1-2 kilo lumayan itu. Kemudian berubah deh polanya. Karena kenapa? Kita melakukannya dengan cepat. Kecepatan itu membuat momentum otak kita untuk berpikir tentang kegalauan itu sendiri terhambat. Yang ketiga, ganti suasana. Ini juga dapat mempengaruhi bagaimana kita menciptakan
keberuntungan itu sendiri. Dengan mengganti suasana, kita dapat menciptakan keberuntungan-keberuntungan lainnya untuk hadir datang menemui kita. Sama halnya seperti suasana lingkungan kita. Kalau kita punya suasana lingkungan yang mencekam, suram, tidak mensupport, tidak mendukung, alhasil kita pun sendiri bakalan ikut-ikutan. Beda ceritanya kalau kita punya lingkungan di sekitar kita itu aman, nyaman, damai, ya, penuh dengan support, saling tolong-menolong, toleransi, dan segala macam, pasti kita juga akan terbawa dengan hal itu. Makanya ketika di survei kota mana di Indonesia dengan tingkat stres paling tinggi, ya jelas Jakarta, karena lingkungannya yang seperti demikian rupa, ya. Macet sudah pasti akan dihadapi, banjir sudah terjadi, apalagi padat, kemudian ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin, dan berbagai macam polemik. Kerasnya Jakarta itu yang membuat masyarakat yang di sana tingkat stresnya lebih tinggi. Makanya ketika hari libur banyak yang menuju ke puncak, banyak yang menuju tempat wisata untuk sekedar menghilangkan atau melepas stres mereka sementara. So, mengganti suasana adalah cara yang tepat untuk mengundang keberuntungan datang kepada kita. Yang keempat, ubah gerakan Anda. Jadi kalau Mandan ingin membuat pola keberuntungan datang, maka pola yang membuat kita sial, buruk, hari-hari buruk, kurang beruntung, kita rusak dengan cara ubah gerakan. Ya, saya sendiri pun pernah mengalaminya juga. Kalau sudah sampai berbaring di tempat tidur, ingin bangkit dari tempat tidur itu malasnya minta ampun. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kalau mengambil HP yang jaraknya jauh dari kita. Pengen ngambil itu rasanya magernya minta ampun. Tapi, kalau ingin merusak pola, lakukan sebuah perubahan gerakan. Cara mudahnya kalau memang sedang rebahan, sedang baring, sedang malas-malasan, langsung loncat dari tempat tidur, loncat-loncat dari tempat tidur, pergi ke mana saja, keliling ruangan, bangun lalu mandi, atau apapun hal yang ingin kita lakukan. Yang pada intinya adalah merubah gerakan kita agar pola sebelumnya rusak ataupun hancur. Mungkin itu sedikit isi dari bab yang pertama. Belum lagi bab kedua, ketiga yang menarik untuk kita baca, dan saya sangat merekomendasikan buku ini untuk bisa dibaca oleh Mandan yang sedang menonton video ini. Kemudian yang menarik dari buku ini, di setiap babnya diisi dengan storytelling, ya, cerita-cerita yang menarik, sehingga kita tidak terlalu mumet berpikir bagaimana cara membuat keberuntungan atau hal-hal lainnya. Kemudian berisi juga dengan gambar-gambar di setiap bab. Ini. Jadi di setiap bab akan diganti dengan gambar-gambar yang menarik. Tidak ada salahnya Mandan membaca buku The Science of Luck, bagaimana cara menciptakan keberuntungan. Dan saya rasa juga ditulis oleh seorang anak muda yang memang dia sudah mendapatkan keberuntungan sejak pertama kali memulai bisnisnya dan meniti karirnya. Kemudian di setiap isi buku ini juga banyak kutipan-kutipan yang menarik. Salah satunya adalah keberuntungan adalah pertemuan antara kesempatan dan persiapan. Dan saya setuju dengan kutipan ini. Ya jelas, kalau ingin mendapatkan keberuntungan tentu harus ada pertemuan antara kesempatan dan persiapan. Nah sayangnya ketika kita ingin mendapatkan keberuntungan, kesempatannya ada, kitanya yang belum siap, dan atau kesempatannya tidak ada, kita sudah siap-siap dari sebelumnya, dan supaya bisa mendapat keberuntungan, dua hal tadi harus saling bertemu dan keberuntungan tercipta. Bagaimana? Sudah cukup menarik bukan dari dalam isi buku ini membahas tentang keberuntungan secara ilmiah. Oke, kita langsung saja pergi ke akhir buku, yaitu di bab ke-12 atau di sini dikatakan day 12, daur ulang keberuntungan. Ya, jadi keberuntungan itu bisa didaur ulang. Segala sesuatu yang pernah terjadi bisa diulangi kembali. Itu kutipan pertama yang bakalan kita jumpai kalau Mandan membaca buku The Science of Luck di bab ke-12. Yang menarik, kutipan selanjutnya adalah rasa percaya diri adalah vitamin bagi keberuntungan. Hayo, siapa di antara kalian yang belum percaya diri? Mungkin keberuntungan tidak akan datang kalau kita tidak percaya diri.
karena itu vitamin untuk keberuntungan. Di bab terakhir ini menceritakan tentang aji mumpung, pecundang nomor 1 daripada dibuang, dan macam-macam bab lainnya yang memang di bab terakhir ini menarik untuk kita baca. Selain itu di bagian akhirnya sekali di penutupnya juga ada lampiran dari foto-foto seminarnya Bong Chandra. Jadi ternyata di seminar The Science of Luck itu dihadiri 2.500 orang pada tanggal 19 Februari 2011. Buat yang belum tahu, sekarang Bong Chandra sudah mendirikan sebuah perusahaan bernama Trinity Land dan baru saja beberapa minggu yang lalu mengadakan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Siapapun di antara mandan yang ingin membeli saham dari Trinity Land, langsung saja kepoin Instagramnya Bong Chandra. Dan di akhir lembaran buku, tepatnya di halaman 141 sampai 147, itu berisi testimoni orang-orang yang sudah berhasil karena membaca buku Bong Chandra ataupun mengikuti seminar dan training dari Bong Chandra. Mungkin itu saja review singkat dari buku The Science of Luck, dan buku ini sangat layak untuk dibaca karena keberuntungan milik semua orang dan keberuntungan bisa diciptakan secara ilmiah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini, karena channel ini bakalan banyak membahas seputar YouTube ya, dimulai dari awal perkembangannya sampai mendapatkan AdSense dan segala macamnya. Kemudian di segmen selanjutnya dilanjutkan dengan mereview buku. Berbagai macam buku bakalan kita review. Bagi mandan yang ingin memberikan rekomendasi buku apa saja lagi yang akan kita review, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. It's not a game, it's a rich